kami datang ke sini ke SPKT Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi tentang dugaan pemalsuan atau memalsu akte otentik dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, yaitu diduga melanggar pasal 263, junto 264, junto 266 KUH pidana, junto pasal 5556, yang mana pelakunya diduga berinisial TR bersama dengan orang-orangnya, bersama-sama dengan notaris dan atau PPAT. Kemudian mereka juga menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik berupa putusan pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan cara mengajukan gugatan ke alamat yang tidak pernah tergugat ada di situ. Kemudian dalam waktu 1 bulan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang pada pokoknya putusan itu menjadi perstek, seolah-olah tergugat ini tidak diketahui alamatnya, padahal tergugat ini dari dulu sampai sekarang alamatnya jelas sesuai KTP-nya dan atau sesuai kartu keluarganya. Kemudian yang menjadi korban adalah klien saya, Ibu Yulia dan kakaknya Maria, sebesar 160 miliar rupiah, karena dengan akte-akte otentik ini yang diduga palsu ini, mereka mengalihkan 2 unit rumah di wilayah Jakarta Selatan, satu senilai kurang lebih 100 miliar, satu lagi 60 miliar. Dan Ibu Maria ini tidak kenal dengan orang yang membuat akte jual beli maupun surat kuasa jual dari ibu ini kepada si pembelinya. Jadi betapa berbahayanya sekarang ini di Indonesia ini, dan begitu mudahnya dilakukan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu kita mengajak rekan-rekan wartawan atau jurnalis untuk memperbaiki negara ini, karena sudah begitu rusak hukum kita itu dibikin. Bagaimana para mafia-mafia dan bandit-bandit ini, atau khususnya mafia tanah ini, bisa berkeliaran di berbagai lembaga negara dan berani melakukan perbuatan ini, seolah-olah negara kita ini sekarang negara tak bertuan. Itulah kira-kira itu. Ada pertanyaan? Jadi si TR ini kenal nggak Bang sama Ibu Yulia? Si TR ini kenal dengan Ibu Yulia, pernah bertemu sekali dengan kakaknya. Dikasih tahu mantannya. Jadi si TR ini mantannya ibu ini, tetapi perbuatannya itu yang kita laporkan. Perbuatannya yaitu memalsu atau membuat akte otentik palsu dan atau menempatkan keterangan palsu di dalam akte otentik, sehingga mereka kehilangan 2 unit rumah senilai kurang lebih 160 miliar. Oke Mas, selama ini ada komunikasi nggak dengan pihak itu untuk mediasi atau apa sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya? Bang, sebelum lapor ke Mabes, ada langkah somasi dulu ke pihak? Sudah saya somasi, bahkan berulang kali saya somasi. Mereka mengatakan bahwa itu adalah melalui pengacaranya ya, bahwa itu miliknya berdasarkan akte-akte yang diduga palsu tadi. Sedangkan akte-akte itu dibuat tanpa sepengetahuan daripada Ibu Maria, dan dia tidak tahu ada akte itu. Dan yang lebih tragisnya lagi, karena mereka menggugat secara perstek dengan cara menyamarkan alamat ibu ini, maka setelah kami telusuri melalui Direktori Mahkamah Agung bahwa ibu ini adalah sebagai tergugat perstek yang sudah diputus. Nah, putusan pengadilan itu juga sekarang mau dieksekusi atau sudah unmanning dalam proses 8 hari, di mana ibu ini harus membayar biaya notaris yang tidak pernah dilakukannya dan membayar biaya-biaya lainnya. Artinya kan kejahatan. Artinya ada kerugian yang sangat besar selain kerugian 160 miliar itu, karena Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kota atau Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
sudah mengirimkan surat anmaning supaya ibu yang tidak mengetahui dan digugat melaksanakan isi putusan yang berasal dari akte-akte palsu ini gitu. Bang, dua rumah itu beserta isinya atau seperti apa, Bang? Betul, rumah beserta isinya. Dan saat ini tinggal eksekusi aja, Bang, dari pengadilan, Bang. Bagaimana? Saat ini statusnya memang tinggal eksekusi aja, Bang, dari pengadilan. Itu seperti apa, Bang? Eksekusinya tidak menyangkut rumah tetapi menyangkut putusan. Jadi di putusan itu dikatakan bahwa tergugat ini harus membayar biaya perkara, yaitu biaya perkara termasuk biaya notaris pengalihan dari atas nama ibu ini menjadi atas nama dia. Jadi dia memalsu tapi beban biaya perkaranya juga atau biaya notarisnya dibebankan ke dia gitu loh. Itu yang mau dieksekusi atau sudah diamanai oleh Ketua PN Tangerang. Dan sejauh ini rumahnya masih ditempati kah, Bang, sama klien Abang atau seperti Enggak, apa? sudah mereka ambil. Sudah secara mereka paksa. ambil. Sejak Diambil kapan, secara Bang? paksa. Sejak kapan, Bang? Diambil secara paksa dan dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga lainnya. Artinya sudah terpenuhi juga pasal selain pemalsuan pasal 385, yaitu membebani dengan kredit beban dan atau mengalihkan objek milik daripada ibu ini kepada orang lain. Itu sejak kapan, Bang? Maksudnya mulai dialihkan ya, Bang? Maksudnya diambil paksa terus dialihkan? Diketahui baru tahun 2021 ya, 2021 ya.